sejahtera dan kasih Tuhan. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Bapa di surga, kami cukupkan, memperlengkapi segala kebutuhan saudaraku. Kita akan menyatu dengan firman Tuhan, tapi kita awali dengan penyerahan diri. Ya Tuhan kami, kepadamu kami angkat doa dan pujian ini. Semua yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara, sekarang kita membuka hati untuk Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan renungan hari ini. Tapi kita awali dengan sebuah persembahan pujian yang mengatakan kita, sungguh Tuhan ajaib dan luar biasa. Serukanlah ajaib benar anugerah. Semoga berkenan untuk kita bersama-sama. Allah ajaib, Tuhan ajaib. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itu yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, mari kita menyatu dengan firman Tuhan hari ini di akhir pekan Sabtu 3 Mei 2025 dalam kitab Imamat 20 ayat 8. Imamat 20 ayat 8 demikian dituliskan di sana. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang memutuskan kamu. Jala ikor redutamu akka paretakku dohot mangulahon akai ayaudo Jehovah napabadiahon hamu. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Saudara sehat? Ya. Harapan kami, saudaraku sehat, tidak kurang apa-apa pun. Percayalah, Tuhan Bapa di surga akan mencukupkan, memperlengkapi segala kebutuhan. Percayalah kepada Dia. Ia baik, pengasih dan penyayang. Ia hadir pada waktu tepat dan akan menolong kita saat tersesat. Ya, muliakanlah Tuhan dari segala sisi kehidupanmu. Bertelurlah di hadapannya dan serukanlah namanya yang kudus. Wartakanlah ke seluruh bangsa di dunia ini. Kami ucapkan selamat ulang tahun bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun, panjang umur sehat selalu. Saudaraku yang merayakan ulang tahun perkawinan juga kami ucapkan selamat ulang tahun perkawinan, bagi selalu bersama keluarga, anak, cucu, semuanya sehat. Saudaraku yang banyak pergumulan,
sakit penyakit belum kunjung sembuh, jangan pernah menggerutu, jangan menyesal, jangan putus asa, jangan menjauh dari Tuhan. Justru ketika saudara mengalami hal demikian, saudara harus menunjukkan jati diri saudara sebagai pengikut Tuhan, sebagai anak Tuhan yang tangguh, yang kuat, mampu menyelesaikan setiap pergumulan dengan kuasa Tuhan dan ketabahan. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah satu kehebatan orang Batak di dunia ini, apa ya? Tahu tidak? Ciri khas orang Batak itu pintar merangkai kata-kata dan mensejajarkan kalimat demi kalimat hingga terjadi sampiran dan isi. Mulai dari hati kita Batak tidak mai maro marupama manang maro ma upasa. Itulah kehebatannya. Lebih dari itu, orang Batak bisa merangkai kata-kata menjadi sebuah nasihat hidup. Manak si pasimot, manak Buddha. Sama seperti Amsal Sulaiman, hebatnya Raja Sulaiman adalah hebat dalam merangkai kata. Menyusun kata-kata menjadi yang poetis, bermakna, berhikmat. Setiap orang membaca pasti terharu dan akan berbuah bagi orang yang melakukannya. Ini mamalun hialak kita. Malu marupa madohot mamudai. Pesan itu sangat baik kita lakukan. Jangan pernah sebagai pendengar penasihat, jangan hanya pendengar yang baik. Jangan hanya sebagai penasehat, tapi harus mendengar nasihat dan melakukan nasihat hidup. Sebab orang yang melakukan nasihatlah yang berhasil hidupnya. Tapi siapa saja yang tidak mau mendengarkan nasihat hidup, kacau hidupnya, hancur. Ayo tanggung si pasti. Dulu opung saya bilang seperti ini. Rumah ijuk panolotina. Natangi di si pasimot, saya dengar dong luna. Pasti kan, dengar dia yang minta. Ada yang mau dia hata balikna. Rumah ijuk panolotina. Nasuulu di si pasimot, si luna. Tahu kan? Jadi pilih mana percule. Natangi di si pasimot, dengar luna. Tuhan memberikan nasihat, pengajaran, petuah, pada tu bangsui melalui Musa agar mereka hidup dalam Tuhan, agar mereka taat, mau bertobat, meninggalkan segala dosa dan kejahatan. Tuhan merindukan umat itu menjadi umat yang kudus karena Tuhan adalah kudus dan tidak menginginkan satupun mereka sesat atau jatuh pada keinginan duniawi. Manak tu parsopau kana-kanaan nama bejuk rohani dewata. Kali ini nasihat itu diingatkan kepada umat itu sembari mengatakan, kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Luar biasa doi panggil dewata. Radoti hamu paretaku ulah kamu na au jauh pada pabedio kamu. Unang marisuang pa beno debata. Unang marisuang lu jende debata pe huti unasia. Unang marisuang akan aposo debata kapan uriang dari tongos tu bangsoi. Pada umat kehajatan haroramun. Bediana kamu. Kita harus menjaga tubuh kita, kekudusan kita di hadapan Tuhan. Jangan lagi kita hanya menyatu dengan dunia ini. Jangan hanya keinginan daging yang kita cari. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Kita harus menjadi anak-anak kesayangan Tuhan yang setia dan taat kepadanya, kepada perintahnya. Tapi bukan sekedar setia, bukan sekedar mendengar, tapi harus mau pergi mewartakan bahwa Tuhan itu baik dan sungguh baik. Kita percaya di dalam Tuhan kita berkeselamatan.
Hanya dalam Tuhanlah kita beroleh kemenangan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Hanya dalam Dia. Oleh karena itu saudaraku, menyatulah dengan Tuhan. Lalu ti mata nih, nak lupa, nak manipir, nak keselala po. Alai, pakai tikim sonari itu dewata. Perhasil mah, nang robat dilihat kedua. Di akhir pekan ini, tepatnya Sabtu ini, kami mau ajak saudara untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, saksi kebenaran, dan tentu menjadi pelayan-pelayan yang baik. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biarlah itu semua menjadi kekuatan kami. Melaksanakan setiap tugas tanggung jawab kami terlebih di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Sukses bagi selalu dalam Tuhan.